untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Dan pihak Roy Suryo tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar, ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli itu. Kami tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu. Sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini, atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh, bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Pak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas di Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo. Kita harus sebut sebagai alasan yang masuk akal, karena banyak alasan yang tidak masuk akal justru, walaupun kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Tapi yang paling masuk akal adalah seri ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif. Kan itu intinya, termasuk beliau sendiri kan, termasuk Pak Presiden sendiri yang soal ijazah itu udah bertahun-tahun ada di situ, tapi tidak punya kesempatan untuk dibuktikan secara akademis. Nah, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menuntun kembali demokrasi ke arah yang benar tentu menginginkan supaya soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga palsu, soal ijazah palsu Pak Gibran yang diduga palsu, atau soal perilaku politik perilaku Pak Wapres itu dengan isu fufu-fafa, lalu kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang potensi disebut sebagai korupsi itu dibuka di publik. Ini kondisinya Jokowi juga uncertainty, bahkan mungkin lebih tidak menentu. Tapi ironinya ini sebagai seorang mantan presiden 2 periode, seorang tokoh bangsa harusnya seperti itu ya. Itu terlihat sekali bahwa Jokowi ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya ya. Mungkin kalau dia punya pikiran yang lebih gede lagi ya hanya kalangan ternaknya saja, begitu para netizen menyebutnya. Ya benar Bung Hersu. Pada akhirnya kita membaca kondisi politik hari ini di dalam ketidakpastian. Karena beban pada Pak Prabowo secara psikologis harus menyelesaikan isu yang beredar di kalangan mak-mak, WA group, di koridor-koridor kampus, di kafe-kafe itu. Kita samar-samar pun kita bisa tahu bahwa isu fufu-fafa, isu ijazah Jokowi, isu ijazah Gibran, isu Bobi Nasution, Pak Gubernur Sumatera Utara itu tetap ada di dalam inti utama kegelisahan politik kita hari-hari ini. Entah itu diucapkan secara satire, dalam bercanda, atau secara serius, tetap isu-isu menyangkut dinasti Pak Jokowi itu jadi pembicaraan kota, jadi talk of the town, dan apapun orang akan kembali ke situ. Saya kira juga komunitas intelijen mengerti bahwa memang publik menghendaki ada kejelasan soal kedudukan Jokowi yang masih ingin melanjutkan kekuasaannya melalui proksi-proksi dia itu. Demikian juga oligarki tentu mulai melihat peluang bahwa ya sangat mungkin
Gibran dijadikan kuda tunggangan baru karena lebih mudah diatur misalnya begitu kan, kita mesti berpikir bahwa kapital itu pikirannya sederhana, selama investasinya itu terlindungi maka siapapun jadi presiden yang penting bisa diatur oleh kapital. Jadi sekali lagi ini keadaan yang sangat baik untuk pelajaran politik, bahwa isu-isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih di situ. Sementara sebetulnya komunikator politik Pak Jokowi itu dangkal semua tuh, sehingga orang menganggap bahwa kalian ini basar-basar Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis artinya temuan baru istilah itu, melihat bahwa akhirnya Pak Jokowi dikelilingi oleh mereka yang tidak bermutu. Jadi dengan menggaji buzzer ini udah terlihat bahwa Presiden Jokowi kelihatannya kewalahan itu. Jadi saya kira tindakan paling bagus adalah detoksifikasi dulu, Pak Jokowi detox dulu dari buzzer-buzzer yang justru menjerumuskan Anda karena ketidakmampuan berkomunikasi, kedangkalan analisis, semua itu yang sebetulnya membuat Pak Jokowi akhirnya tenggelam bersama-sama dengan kedangkalan dan kedunguan para buzzer beliau tuh. Sayang sekali kalau komunitas yang dipelihara Pak Jokowi itu datang dari komunitas yang kurang berpikir. Jadi sebetulnya kita melihat bagaimana politik Indonesia itu diajukan di dalam tema-tema yang sifatnya analitis, sifatnya intelektual, sifatnya akademis. Itu juga yang akan memperlihatkan mutu dari Presiden Jokowi. Tapi mungkin itu udah setali dua uang, setali tiga uang kalau istilah peribahasa lama. Artinya sama, antara yang menyewa yang disewa itu mentalnya sama, atau kulturnya sama, atau wataknya sama. Percaya pada publik bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia. Karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya tuh. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan warga negara, harus dijawab oleh kepala negara, bukan malah mempidanakan mereka yang bertanya. Pada waktu itu beliau adalah kepala negara. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah tuh. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Bang Rocky, ya, kita minta komentarnya mengenai kasus ijazah palsu dari sisi akal sehat publik. Apa pentingnya dan apa perlunya ada keterbukaan, transparansi dan pengungkapan kebenaran serta dikaitkan dengan akal sehat publik, kemudian peradaban ilmiah dan peradaban demokrasi kita. Silakan. Saya mengamati proses panjang ini, tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Jadi itu tidak ada delik di situ. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah tuh. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu, dianya asli, atau ijazahnya asli, dia yang palsu tuh. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu udah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu di riset oleh Dr. Tifa itu. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Ada yang mengatakan, satu lagi, ada yang mengatakan kepala negaranya kan sudah tidak dia lagi. Kok dia hanya warga negara biasa saja? Ya, tapi tempus delicti, locus delicti ketika dia menjadi kepala negara.
atau bahkan ingin menjadi kepala negara, itu lebih gila lagi tuh. Jadi seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh ijazah itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Jadi percaya pada publik bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia. Karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya tuh. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan warga negara, harus dijawab oleh kepala negara, bukan malah mempidanakan mereka yang bertanya. Pada waktu itu beliau adalah kepala negara. Salam sehat. Makasih. Refli Harun, Rocky Gerung. lawyer akal sehat. Amin. Ya, ini seolah-olah Jokowi disengaja untuk dituduh karena ada kepentingan politik. Ya bukan, demi kepentingan politik apapun, kasus yang menyangkut kecurigaan pada ijazah Jokowi yang tidak pernah dia perlihatkan justru menimbulkan pertanyaan apakah ada rencana politik untuk menyembunyikan terus ijazah itu, kan dasar pikirannya itu. Jadi kita mesti anggap bahwa ya konsep presumption of innocence itu tidak berlaku bagi mereka atau bagi publik yang menginginkan kejujuran. Presumption of innocence itu praduga tak bersalah itu adalah hak hakim. Jadi itu urusan di dalam pengadilan itu presumption of innocence. Tetapi di publik mesti ada dugaan bersalah tuh. Kenapa? Karena Jokowi pernah jadi penguasa. Jadi penguasa itu berlaku prinsip bahwa semakin dia menyembunyikan sesuatu, semakin ada perencanaan kejahatan. Di dalam politik kan itu dalilnya tuh. Penundaan memperlihatkan ijazah artinya perencanaan kejahatan yang makin berlapis. Begitu logikanya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya satu konstruksi baru dari soal ijazah ini. Dan memperlihatkan itu yang justru dibuat bertele-tele. Kalau polisi pada akhirnya menetapkan Roy dan CS itu sebagai tersangka, ya udah itu penanda bahwa memang Jokowi menginginkan ini dibuka di pengadilan, atau memang hanya itu jalan keluarnya tuh supaya nggak panjang kali lebar isu ini. Tetapi bagi Presiden Prabowo ini soal lain, karena kesepakatan politik antara Prabowo dan Jokowi itu sampai sekarang masih dilihat orang sebagai ikatan yang tak terlepaskan. Nah sekarang seandainya pengadilan dimulai, maka ada kemungkinan atau ada peluang ikatan itu mulai dilonggarkan. Dan itu juga membuat lebih legah politik. Karena akhirnya Pak Prabowo mungkin menganggap ya kan udah masuk ranah hukum, ya saya nggak mungkin bicara lagi hidup Jokowi, kan nggak mungkin tuh. Ketika Pak Jokowi ada di dalam penelitian atau penyelidikan atau penyidikan hukum, lalu Presiden Prabowo angkat tangan lagi hidup Jokowi itu tidak boleh itu, karena juga tidak etis, kan itu dianggap mengintervensi itu. Jadi bahwa orang akan bilang ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara, iya, tetapi lokus dan tempus deliktinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh. Jadi urutan peristiwanya adalah pertama, gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik, maka ijazah itu bukan lagi milik privat tapi milik publik. Itu dasarnya tuh. Yang kedua, dipermainkannya emosi dan psikologi publik oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia kejam, hendak menghukum orang itu. Kalau memang dia dari awal tahu bahwa dia asli, ya ditunjukin aja kan supaya nggak ada penghukuman tuh. Nah sekarang setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik, dan ini bukan sekedar Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Karena dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh. Karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik. Jadi kalau Anda melihat proses pengadilan terhadap trio RRT dan para pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, ini ada 8 orang ya, itu justru akan jadi panggung untuk membuka semua persoalan yang membeli Jokowi dan keluarganya.
Benar, problemnya sekarang bukan pada Rismon atau Roy Suryo atau Dr. Tifa, tetapi pada presiden dan keluarga presiden sendiri, karena akhirnya isu ini akan dikumpulkan sebagai satu cluster isu tentang kebohongan Jokowi. Kan itu intinya. Misalnya akan ada orang yang datang jadi saksi ahli menerangkan bahwa kecurigaan terhadap jasa Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya. Itu udah satu poin yang panjang. Yang kedua adalah sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B, itu akan juga diuji apakah konsistensi dari ucapan kepala negara itu bisa jadi semacam pegangan untuk membuktikan bahwa dia juga inkonsisten di dalam banyak hal. Itu juga akan memperlebar isu ijazah pergi pada soal-soal yang lain tuh, sampai kereta cepat, bahwa seolah-olah itu tidak memakai APBN, padahal sejak zaman Pak Jokowi udah pakai APBN tuh, karena cost of run-nya itu akhirnya dibebankan pada APBN tuh. Jadi dari awal kita mau lihat isu-isu publik tentang dinasti Jokowi justru akan terseret di dalam isu ijazah palsu. Jadi akan ada pelebaran atau bahkan perluasan isu ini, dan itu yang saya menganggap bahwa ini isu yang akan membuka kotak Pandora, bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus, konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal, apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit untuk menimba keuntungan secara finansial melalui proyek-proyek dan segala macam itu. Jadi yang akan diuji adalah sebetulnya di belakang soal ijazah ini publik sebenarnya sudah menuduh secara hipotetik bahwa Jokowi ini lebih yang mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan akumulasi kekuasaannya dia yang berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik. Kan itu dasarnya tuh. Nah, karena itu akan dipanggil lagi atau dibuka lagi file-file lama tentang status Jokowi dari yang dibuat sebagai koruptor tertinggi atau nomor 2 di ICC, apa namanya itu, ICCR apalah. Tetapi semua isu yang pernah ada di dalam media massa akan dibuka. Itu konyolnya tuh. Jadi begitu masuk pengadilan, yang akan hiruk pikuk adalah mereka yang punya isu, dan mereka yang akhirnya mau bercerita tentang apa yang terjadi selama 10 tahun sebetulnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media sekalian, kawan-kawan semua. Ini saya bersama Rismon, ya, manusia yang sangat terkenal di jagat ini, terutama di Polda Metro Jaya, ya. Jadi Rismon bagian dari RRT, Roy, Rismon dan Tifa, dan saya bagian dari Bala RRT, Barisan Pembela Roy, Rismon, Tifa. Jadi sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, memang sebentar lagi akan datang Rocky Gerung. Ini pemeriksaan sebagai ahli, keterangan ahli dari Rocky Gerung, dan memang beliau mengatakan mengkhususkan diri untuk Dr. Tifa karena Dr. Tifa yang barangkali akan disasar dengan pasal-pasal ujaran kebencian, pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik. Kalau digital forensik, itu biasanya core bisnisnya Rismon dan Roy Suryo. Tetapi apa komentar Rismon terhadap pemeriksaan Rocky Gerung ini? Bagaimana dia melihatnya? Coba kita dengarkan, ya. Oke, silakan, Mas Rocky atau Bang Rocky. Jangan-jangan udah jadi Mas sekarang. Iya, hari ini. Sini, Pak John. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oh, gitu. Ya. Hari ini pemeriksaan terhadap ahli Bang Rocky Gerung yang lebih berfokus pada ujaran-ujaran kebencian mungkin, ya. Tapi kalau bisa kita harapkan juga Bang Rocky menjelaskan bagaimana kebebasan berekspresi khususnya peneliti di Indonesia ini itu dijaga hak-hak asasi. Jadi secara umum bisa menjelaskan bagaimana hak-hak asasi
kami sebagai peneliti yang telah kami bukukan dalam Jokowi's White Paper itu juga tidak menjadi objek kriminalisasi di kepolisian. Yang selalu saya katakan bahwa seharusnya pertentangan argumentasi ilmiah itu dibawa ke seminar ilmiah atau diskusi ilmiah atau bahkan bedah buku, bukan berakhir di Polda Metro Jaya, di meja penyidikan atau di pengadilan. Mungkin itu saja yang kami harapkan dari Bang Rocky Gerung. Tetapi memang konsentrasinya ke yang dituduhkan, ujaran-ujaran kebencian oleh pelapor kepada Bu Tifa. Oke, kalau masalah digital forensik besok ya Bang ya, Dr. Rido ya. Ya, besok Rido akan diperiksa sebagai ahli. Dr. Rido Rahmadi. Beliau memang dikenal sebagai ketua umum partai Umat, ya, menantu Amin Rais. Tetapi pada dasarnya jauh sebelum itu beliau adalah ahli artificial intelligence, dan beliau pula yang kemudian memuji tulisan-tulisan Rismond dan Dr. Tifa terutama di Jokowi's White Paper yang dianggap disetarakan dengan karya S3 atau doktoral. Rido Rahmadi sudah confirm akan datang dari Jogja ke hari ini dan besok siap akan diperiksa sebagai ahli. Dan Dr. Rido Rahmadi juga pernah hadir dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 kemarin bersama Profesor Tono Saksono dan Didit Wijayanto. Didit Wijayanto akan melanjutkan pemberian keterangan ahlinya pada hari Jumat nanti karena kemarin sudah diperiksa. Beliau ahli pidana. Itu tambahannya. Ada pertanyaan tidak? Selanjutnya di samping Dr. Rido Rahmadi, kami juga telah mengkonfirmasi kesediaan dari Dr. Leoni ya, Dr. Leoni itu ahli IT untuk menegaskan bahwa metodologi ilmiah yang kami lakukan baik dalam video ya, menganalisa region of interest dalam digital image processing itu merupakan prosedur atau metodologi baku dalam keilmuan atau kelompok ilmu digital image processing yang menjadi bagian dari ilmu digital forensik. Ya, jadi setelah Dr. Rido Rahmadi nanti berikutnya adalah kehadiran atau kami datangkan Dr. Leoni ya, sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjadi ahli kami. Begitu. Terima kasih. Oke. Ada tambahan-tambahan lagi ya. Kami sedang meminta nanti Ganjar Laksmana, ahli pidana dari Universitas Indonesia, untuk memberikan keterangan ahli sebagai pakar hukum pidana. Kemudian ada beberapa yang akan kami majukan sebagai ahli maupun saksi. Misalnya kita akan meminta Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, mantan wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjadi ahli. Ya, nanti kita lihat bobotnya apakah ahli atau saksi. Kemudian kita juga mau minta keterangan dari Profesor Aceng Ruhendi. Ini juga ahli pidana. Kami juga minta keterangan dari Muhammad Rujito, seorang advokat dan konsultan hukum senior di Indonesia. Kemudian kita juga minta keterangan saksi dari Yulianto. Yulianto itu yang diduga banyak tahu bagaimana rekayasa ijazah palsu ini. Dan Yulianto diminta juga sebagai saksi di gugatan citizen lawsuit. Ada juga kita mau minta Muhammad Sobari, seorang budayawan ya. Kita juga pengen menghadirkan Din Samsudin ya. Kita juga ingin menghadirkan Muhammad Kirzin, Profesor Muhammad Kirzin dari Jogja yang menyaksikan itu. Dan Mas Roy sudah datang. Tuh Mas Roy datang ya. Cuman membutuhkan untuk parkir ya. Kemudian dan lain-lain. Kita juga minta ini Edi Mulyadi yang pernah ada ya, dia hadir juga di Yogyakarta waktu itu. Dan Bonatua, kita juga minta Bonatua Silalahi yang memenangkan kasus gugatan soal salinan ijazah yang tidak boleh ditutup-tutupi, merupakan dokumen publik. Jadi kawan-kawan semua, kenapa kemudian banyak saksi dan ahli yang ingin kita ajukan ya? Perkara kemudian nanti akan dipanggil atau tidak itu soal lain ya. Karena
kita memandang bahwa harus ada yang namanya equality, equal treatment. Pada gelar perkara khusus, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa 22 ahli. Nah sekarang, sampai sekarang kita yang diperiksa baru 4 ahli saja. Jadi Profesor Tono Saksono, Profesor Henry Subiakto, kemudian Profesor Zainal Mutakin, kemudian keempat Didit Wijayanto, baru 4 aja. Nah, jadi Mas Roy, wah luar biasa nih. Seperti biasanya Mas Roy, no Roy, no party. Oh, enggak ya? Beda lagi ya. Ya, Refli, no party. no party. Gitu. Jadi R semua nih? oke. Memang R ya. R semua. Jadi Rismon Oke. Ya. Yang ditunggu datang juga akhirnya. Siap. Ini Ayo. Tengah. Gua bikin jawaban hari ini, nanti siang lu bikin pertanyaannya, oke? sini lo tengah dong. Bang Rob. Bang Rob. Tengah dulu Bang. Rob. Oh naik. Oke. Ya apa? Sama. Masuk Bang. Ya. Ayo. Apa sih ngatur-ngatur gue? Jadi ya yang di depan kita adalah Rocky Gerung, ya kan? No Rocky, no party. Karena itu oh, turun dikit. Anda minta sama Rocky-nya. Apanya? Ya, kalau Rocky turun saya turun. Kalau Rocky tidak turun, saya turun. Ya. Ya, kawan-kawan semua udah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita lengkap RRT ya. Nah, jadi ada Rismon Sia Nibar, ada Tifauzia Tiasuma, ada Roy Suryo, ada Refli Harun juga. Dan no Rocky no party. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung. Khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya, tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Bang. Kita tanya aja apa? Gimana terkait hari ini menyampaikan materi meringankan hukuman terhadap Dr. Tifauzia juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang tadi. Ya, tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dan Iya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Oke, tapi metodologinya arahnya kemana nanti, Bang? Apa? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk mau Ini kan sudah ada tersangka 3. Ah. Metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran. Itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Oke. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro apa namanya? Pseudo ret bukan apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu tuh justice apa namanya? Restoratif. Nah, ya gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif.
Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh, Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi di Karena yang disangkanya Apa? serius. Apa? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah. Gitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, sampai saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Kalau asli dibela, Iya. tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu bukan kan gimana sih? Ya semua ijazah masih asli dong. Iya. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara begitu. Oke. Berarti ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Bagaimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu apalagi ijazah. Udah. Oke. Nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya kurang puas sih, nggak ada unsur pidana. Apa? Kurang puas sih sebenarnya sama. Apanya? Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Nggak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh kan itu lebih bahaya gitu kan. Nah cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Setiap kali Pak Jokowi buka HP, muka Rismon, muka TV, muka Roy, itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah gue terangin ya coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Oke. Oke, tadi kan Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. jadi ini bukan khusus untuk Dr. Diva tapi dua-duanya juga. Gini nih, coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cemas dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu kan. Hah? Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Nah, itu. Jangan dungu. Nah ya. Oke. Dari Bang Roy aja deh, gimana tanggapan singkatnya? Bagus. Udah, no Rocky, no party. Udah, itu aja udah ya. Udah. Oke, cukup, itu aja ya. saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kok Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap.
sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 30 April. April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan? Ya nggak sih? Nah, Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dr. Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Bang Roy, ini terkait kemarin Oh, ada lagi Roy Suryo lagi. Iya, Oh, ini bapak yang lain. Bawa yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya, Bang Rocky. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, nah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Makasih. Sudah cukup ya. Kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Cukup ya. Kita tunggu pemeriksaan. Kita ya. Hari ini bintangnya Rocky. Ya, jangan lupa besok juga ada Ridho Rahmadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa lagi? masih bentar Pak. Oh, tuyul. Tuyulnya pada pengen gambar tuyul.